mempelajari tentang konflik menuju konsensus untuk pembelajaran. Sebelum kami memulai diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rita Farida. Perkenalkan nama saya Dini Fitri. Perkenalkan nama saya Kira Kawati. Perkenalkan nama saya Dinita. Ini kita kan dapat tugas sejarah Indo untuk membuat panduan. Materi pertama itu tentang kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Nah, ada yang bisa menjabarkan nggak apa itu kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa? Kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Konflik dapat mengancam persatuan bangsa, menimbulkan banyak korban dan kerugian. Lalu bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat membuat dibagi-bagi. Di bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita mengusung persatuan dan menolak persatuan. Yotia Hatta mengutip Dawat Rakyat 1931. Oh begitu, bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di kalangan remaja? Meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, menghargai dan meningkatkan rasa toleransi terhadap berbagai suku, ras, agama, dan golongan yang berbeda. Ikut serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat, melaksanakan kewajiban di lingkungan manapun sebaiknya. Ada yang tahu nggak sih siapa aja pahlawan nasional dari Papua? Aku tahu, Rasai Sepo, Marta Inde, dan Johannes Abraham Tingara. Oh, tapi aku ingin tahu gimana perjalanan sejarah mereka. Ada yang tahu nggak sih gimana perjalanan sejarah mereka? Rasai Sepo lahir di Wado, Biak pada 10 Oktober 1921 dan meninggal pada 10 April 1949 di usia 50 tahun. Putra bangsa berdarah Papua ini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Frans berperan sebagai perwakilan dari Papua dalam konferensi Malino tahun 1946 yang membahas tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dalam konferensi tersebut, Frans mengusulkan nama Papua agar diganti menjadi Irian. Nama tersebut diambil dari bahasa Biak yang memiliki arti panas. Selain sebagai orang pertama yang mengganti nama Papua, dan juga merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di tanah Papua. Selain itu, Frans Kaisepo juga pernah menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1994 sampai 1993. Untuk mengenang perjuangan Frans Kaisepo, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara. Frans Kaisepo di Biak dan juga di salah satu KRI, yaitu KRI Frans Kaisepo dengan nomor 368. Selain itu, pada tanggal 19 Desember 2016, sosok Frans Kaisepo diabadikan dalam uang rupiah pada pecahan rupiah 10.000. Martin Inde adalah pahlawan asal Papua yang lahir di Doremena, Papua pada tanggal 14 Maret 1912. Ia wafat pada 17 Juli 1986. Gelar pahlawan nasional yang ia dapatkan telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 077 TK 1993 tanggal 14 September 1993. Martin Inde dulunya merupakan seorang polisi Belanda, tetapi ia mendukung penuh Indonesia. Jiwa nasionalisme Martin Inde membawanya dalam sebuah pemberontakan melawan Belanda di Irian Barat pada Desember 1945. Martin bersama beberapa kepala suku di Papua melakukan aksi protes terhadap pemerintah Belanda yang saat itu berencana untuk memisahkan Irian Barat dari kesatuan Indonesia. Atas aksinya tersebut, Martin ditawan oleh Belanda di Hulu Digul selama 3 tahun. Berkat jasanya Martin terhadap Indonesia, ia diangkat menjadi anggota MPRS pada tahun 1953 atau 1998. Selain itu, Martin juga menjabat sebagai mayor di Duren dan komponennya yang diperebutkan di Presiden Jayapura. Putra asli Papua, Johannes Abraham Tingara, merupakan seorang mayor TNI yang namanya masuk ke dalam daftar pahlawan nasional dari Papua. Gelar pahlawan nasional tersebut telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 2011. Mayor TNI Johannes Abraham Tingara lahir di Korek, Biak Utara, Papua pada tanggal 16 April 1900
16 dan wafat di usia 84 tahun pada 20 Oktober 2000 di Jakarta. Perjuangan Mayor Johannes terhadap Indonesia sangat besar. Salah satunya ikut memperjuangkan dalam pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia, serta turut andil dalam pengibaran bendera merah putih di Namela, Tanglea, Pulau Buru pada 1940. Selain itu, pada tahun 1950, Mayor Johannes pernah menjabat sebagai ketua organisasi keberangkatan Irian Barat. Sayangnya, dia pernah ditawarkan oleh tentara kerajaan Belanda dan dibuang di Bikul akibat infiltrasi yang pernah dia lakukan pada tahun 1950. Dan pada akhirnya dia dibebaskan pada tahun 1990. Terima kasih ya sudah menjabarkan perjalanan sejarah mereka yang sekarang aku tahu bagaimana perjuangan mereka bagi bangsa. Ngomong-ngomong tentang perjuangan, aku penasaran deh, siapa saja sih raja yang berkorban untuk bangsa ini? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, ada Raja Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Apa aja sih pengorbanan mereka untuk bangsa? Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono memberikan amanat bahwa Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta, Hadiningrat, dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. Selain itu, beliau juga memberikan amanat hubungan antara Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Selain itu, banyak sekali tindakan nasionalisme beliau seperti markas TKR dan ibu kota RI pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan, memberikan bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan TKI tak kala perang kemerdekaan berlangsung, menolak tawaran Belanda yang akan menyediakannya raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang demokratis dan merakyat. Nah, sekarang bagaimana sih pengorbanan Sultan Qasim II? Jadi, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak di Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesediaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Setahu aku 13 juta gulden itu banyak loh, setara dengan 1,47 triliun pada tahun 2014. Pada tahun 2014 aja udah seperti, apalagi sekarang pasti nilainya naik berkali-kali lipat. Sultan Syarif Qasim II juga membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Ia juga kembali menyerahkan 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Jakarta. Bagian kepentingannya berjuangan. Ketika Van Gogh, Gubernur Jenderal Ben Vajno Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Kudeta Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Selain perjuangan melalui fisik, tentu saja seni dan sastra turut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ngomong-ngomong soal seni, aku jadi ingat Ismail Marzuki, tapi aku nggak tahu bagaimana perjalanan beliau. Aku tahu sih bagaimana perjalanan beliau sampai 1930. Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Dian Java dan memerankan lagu siaran musik di radio. Pada saat itulah ia mulai menjauh diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu seni. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kesukaan yang mencapai. Ketika RRI menguasai Belanda pada tahun 1940, Ismail Marzuki yang sebelumnya tahun 1936 aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan
rayuan Pulau Kelapa, hawa-hawa Bandung, selendang sutera, sepasang mata bola. Selain para pria hebat yang berjuang untuk bangsa, pasti banyak banget perempuan hebat yang ikut berjuang untuk Indonesia. Iya, banyak perempuan hebat yang berjuang untuk bangsa, salah satu contohnya yaitu Opu Daeng Lisaju. Nama kecil Opu Daeng Lisaju adalah Pambaja. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Pambaja. Nama Opu menunjukkan bangsawanan di kerajaan Luwu. Sejak kecil Opu Daeng Lisaju pernah memasuki pendidikan barat atau sekolah umum, walaupun ia keluarga bangsa. Sejak kecil Opu Daeng Lisaju tidak pernah memasuki pendidikan barat atau sekolah umum, walaupun ia keluarga bangsa. Lalu setelah dewasa, Opu Daeng Lisaju kemudian menikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opu Daeng Lisaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukiman di Pulau Jawa. Kemudian ketika pulang ke Palopo, Opu Daeng Lisaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Februari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo. Kegiatan Opu Daeng Lisaju didengar oleh Pasar Lama Palopo. Kegiatan Opu Daeng Lisaju didengar oleh Kontrelor Abdeling Masamba yang kemudian menuduh Opu Daeng Lisaju melakukan tindakan penghasut atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk mengembangkan terhadap pemerintah. Gara-gara tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Daeng Lisaju selama 13 bulan. Setelah keluar dari penjara, Opu Daeng Lisaju semakin aktif dalam menyebarkan PSII. Pada tahun 1933, Opu Daeng Lisaju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Kedatangan Opu Daeng Lisaju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan karena dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Akhirnya Opu Daeng Lisaju dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun pada tahun 1934. Pada masa pendudukan Jepang, Opu Daeng Lisaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII karena dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Opu Daeng Lisaju kembali aktif pada masa revolusi. Sebagai contoh terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Selatan Pengkuan Kedaulatan yang di tahun 1949, Opu Daeng Lisaju pindah ke Pare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Pare. Tahun 1950, Opu Daeng Lisaju tidak aktif lagi di PSII. Dia hanya menjadi sekretaris dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng Lisaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di kuburan Raja-Raja Lombok. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.